hadis lain ada hadis dari Imam Muawiyah bin Qurrah dari sahabat Anas dari Rasulullah. Ini saya kira doa yang mungkin biasa kita pakai juga, karena doa itu mustajab ada dua faktor diantaranya. Satu faktor adab kita dalam beribadah, dalam berdoa. Ada dua faktor doa kita atau adab kita dalam berdoa, dan satu adalah faktor tempatnya atau momennya dalam berdoa. Nah, hadis ini Imam Muawiyah mengatakan dari hadis Rasul mengatakan gini, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak bisa ditolak, dalam arti pasti dijabai oleh Allah, yaitu doa di antara waktu azan dan iqamah. Ini maknanya umum. Jangan ada pertanyaan gini, lah itu di tradisi-tradisi musola-musola kampung atau masjid-masjid kampung kok malah pada pujian-pujian. Loh, pujian itu ada isinya doa juga loh. Contoh, kalau musim kemarau itu pasti ada pujian tentang minta hujan, kalau nggak salah itu syairnya kan ada itu. Itu sadar betul bahwa tempat yang paling mustajab untuk minta doa ya diantaranya antara azan dan iqamah. Lah orang Jawa membuat tradisi syair-syairan untuk menjemput iqamah yang juga itu doa. Nanti juga sama, doa asyil dibaca di antara azan dan iqamah itu doa juga. Jangan kaku banget kemudian doa harus mengangkat tangan, doa sendiri-sendiri, itu enggak. Ini loh yang kemudian kalau membaca agama dengan hanya parsial, hanya urusan normatif agamanya, tanpa melihat bagaimana agama diinternalisasi, agama dialami, ya, dirasakan oleh para pemeluknya, maka akhirnya tidak ada yang dikatakan bid'ah, semuanya sunnah Rasul, tapi cara treatment mereka dalam mengamalkan sunnahnya berbeda. Jadi kalau masih ada orang bertanya tentang bagaimana hukumnya pujian-pujian selama menjelang waktu iqamat, jawabannya ini, itu menjadi bagian sunnah Rasul, tapi caranya berbeda. Nah, ambil kasus. Ada sebagian yang masih ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya nyekar. Apakah ada dalilnya? Nyekar ke makam itu loh. Kalau hadis yang diminta adalah Rasul menabur bunga di makam-makam baqi', ya nggak ada. Tapi ada buktinya. Tapi sebelum ke sana kita pahami dulu apa itu nyekar. Nyekar itu tradisi Jawa yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Nah, kita menggambarkan orang-orang Muslim Jawa atau orang Muslim Nusantara menggambarkan tentang penghormatan kepada leluhur kita yang sudah wafat dengan cara menebar bunga. Sekar, nyekar dari kata sekar, menebar bunga di pesarean. Orang Jawa itu apa enak? Pesarean itu. Makam itu pesarean. Sare itu tidur. Karena faktanya orang mati itu tidur. Tidak mati dalam artian rohnya hilang. Rohnya masih ada tapi di alam barzah. Tidur. Buktinya apa? Buktinya dalam surat Yasin. Allah mengatakan sebagaimana gambaran orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur yang ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Itu kan qalu, mereka berkata, orang-orang yang di alam barzah itu, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami, min marqadina, dari tempat tidur kami. Jadi memang orang mati itu tidur. Maka orang Jawa memahami dengan makna pesarean, sare, disekar pakai bunga. Dalilnya nggak ada memang. Rasul tidak pernah ada riwayat menaburkan bunga seperti ketika hari pahlawan itu tabur bunga di makam pahlawan, itu tidak ada. Tapi ada makna isyarat yang sama. Dari apa? Dari hadis Rasul, ketika Rasul lewat dari satu pekuburan, satu makam, ada dua makam yang dilihat secara batin oleh Rasul bahwa dua jenazah atau mayit dari makam ini disiksa oleh Allah. Dapatkan siksa kubur. Yang satu karena urusan kencing nggak bersih, nah, soal najis ini mengisyaratkan tentang amal-amal receh jangan kau abaikan. Kalau amal receh meskipun itu jelek maka akan ada dampaknya. Nggak bersih ketika bersuci, ketika kencing, ketika bersuci dari kencing. Yang kedua adalah namimah,
Ini urusan yang satu masalah diri, tidak bersih, tidak menata baik kehidupannya dia sendiri, kotor, najis. Yang satu urusan sosial, ngadu-ngadu orang, nyakiti orang. Namimah simbol yang dalam hadis itu namimah, pengadu domba. Apa yang Rasul lakukan? Rasul kemudian memotong atau mencabut atau pelepah kurma dan ditaruh satu-satu di atas makam kedua makam ini. Dengan apa maknanya? Untuk selama ini masih basah, selama belum kering, maka doa itu akan senantiasa teraliri untuk menyelamatkan atau membantu meringankan dua makam ini. Nah, kalau ditanya kemudian, kan itu pakai pelepah kurma. Pertanyaan sekarang, apa harus pakai pelepah kurma? Nggak boleh pakai daun-daunan, nggak boleh pakai bunga dan seterusnya. Kalau masih dikatakan itu tidak sama, nyekar itu dengan itu berbeda. Nah sekarang nyoba kalian yang tidak suka dengan tradisi ziarah nyekar itu, ziarah kubur dengan cara nyekar, jenengan itu memproduksi pelepah kurma diekspor ke Indonesia, nanti kita beli untuk taruh di makam-makam itu. Kan nggak mungkin juga. Padahal tidak hanya ekspor kurmanya, tidak hanya impor ya, impor kurma atau impor buah tin, buah zaitun, itu juga diimpor. Pelepah kurmanya diimpor, dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian nanti kita beli, kan sudah jelas itu siapa customernya itu, konsumennya sudah, siapa konsumen sudah jelas itu. Nanti kita pakai untuk pengganti sekar, pengganti bunga, kita taruh itu sesuai dengan sunnah Rasul. Apakah seperti itu? Ya enggak. Manusia punya ekspresi, manusia punya imajinasi, punya kreativitas, yang itu dielhakan, dianalogikan dengan apa yang Rasul lakukan ketika peristiwa itu sama. Konteksnya adalah berbagi doa kebaikan untuk saudara kita yang sudah wafat. Dan itu adalah syariat dari agama kita. Itu bentuk kerahmatan kita, kasih sayang kita kepada saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Itu yang penting. Bukan soal simbol pelepah kurma atau bunganya itu. Lah orang Jawa lebih menyukai bunga-bungaan karena kita tropis, banyak bunga-bunga, ya kita kasihkan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Saya kira itu, matur suwun.